dan lain-lain ya, saya juga Mbak Ani merasa tanya apa Mbak Ani? Tadi tentang salmon booster yang dijadikan treatment itu kan sudah ditarik 2024 Mei oleh Reza Gladys dan ditarik keseluruhannya oleh BPOM di November 2024. Nah, itu kan pengacaranya Nikita Mirzani Sindu tuh mengatakan bahwa kok baru ditarik setelah ada pemberian uang di incomernya gitu. Setelah ada pemberian uang baru ditarik produk-produknya dari incomernya. Silakan Bu Junet terangkan lebih lanjut. Kalau setahu saya, Dokter Reza itu kan sudah tidak menjual produknya itu 2023 ya? 2024 Maret. ya 2024 Maret sudah tidak menjual produknya di e-commerce. Oh, Karena dalam penjualan itu sekitar 180 tapi terjual hanya 60. Jadi dalam pasarannya itu tidak menguntungkan, itu pandangannya mengapa ditarik produknya. oke. Jadi ini sih apa namanya? Kalau produknya Dokter Reza itu kan baru ditarik tahun 2024 sekitar Maret. Ya kan? Tapi itu kan belum ada kasus heboh-heboh, ya kan? Belum ada kasus heboh-heboh. Dokter Reza sudah tidak menjual produk itu di e-commerce. Itu yang pertama. Yang kedua, Ribeskit itu ditarik izin edarnya sejak tahun 2024 November ya. November apa ya? November oleh November 2024. Tapi kan nggak ada pengumuman dari BPOM. Ada pengumumannya November, Bu. Kalau si Reza Gladys itu sendiri pengumumannya kalau nggak salah baru tahun 2025 ya. Ya ditarik, iya betul ditariknya November 2024, pengumumannya kemarin 2025. Iya gitu ya kan. Nah sementara permasalahan heboh-heboh itu kan Dokter Reza Gladys sudah tidak menjual produknya di di e-commerce begitu, ya kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau konsep dari Dokter Reza Gladys sama Hari Cakli itu kan beda. Kalau Dokter Reza Gladys itu kan serumnya aja yang dijual di e-commerce, tapi untuk dibawa ke klinik kecantikan dia, kan begitu. Jadi jarumnya itu ada di klinik kecantikan dia. Seperti itu konsep dari Dokter Reza Gladys, begitu, ya kan? Nah kalau misalnya, kok apa itu namanya Kim bisa menunjukkan jarum, ya saya juga punya. Kalau saya mau bayar orang nih produknya Dokter Reza Gladys ada jarumnya, saya juga punya produk itu, tinggal saya tempelin stiker, ya kan? Itu mudah banget begitu, itu bukan hal yang aneh gitu. Tapi yang pasti waktu rame-ramenya si Dokpeng ini mereview-review itu Dokter Reza Gladys sudah tidak menjual produk itu di e-commerce, titik. Itu poinnya. Tuh, ya itu poinnya. Jadi kalau mereka sekarang menggoreng-goreng itu ya sudah nggak bisa, gitu, sudah nggak bisa, karena dia sudah nggak menjual produk, begitu. Ya kan? Makanya dalam tuntutan kemarin kan bilang waktu Kak gimana dengan salmon boosternya itu, di si Dokter PNK menjawab, oh itu nggak bisa naik VT lagi karena produknya sudah susah didapatkan. Nah itu satu bisa dijadikan senjata buat kita gitu kan kemarin dalam tuntutan, karena mereka sudah menyadari, sudah tahu bahwa sudah tidak dijual lagi gitu Dok. Ya, setuju. Tidak dijual lagi, memang sudah tidak dijual lagi sama Dokter lagi. Nah, kalau sekarang BPOM sudah menghentikan izin edarnya 2024 November. Tapi baru diumumkan tahun 2025. Sekitar bulan berapa ya? Juli atau berapa ya? Aku lupa. Dia apa Agustus itu.
Juli apa Agustus itu baru diumumkan. Iya. Kan BPOM juga kesalahan dong. Kenapa habis menghentikan izin edar produknya Tidak nggak diumumkan. diumumkan, itu sudah izin edarnya berhenti. Karena masih banyak dokter-dokter yang masih membeli produk itu, termasuk saya. Saya masih punya produk itu karena expirednya masih 2026. Gitu. Jadi siapa juga yang salah? BPOM juga yang salah. Kenapa? Ini sehingga distributornya masih ngejual produk itu ke dokter-dokter, kan begitu? Bu Ani, Dan Dokter Bu Ani, aku mau menambahkan yang aku ingat, yang aku lihat di podcastnya Densu, klarifikasi Dokter Reza dengan Kak Fitri ada di situ, ya Kak Fitri ya. Begini ceritanya, jadi gini kalau menurut aku, yang disampaikan VT-nya si PH-nya NM ini kan menggiring opini, memutarbalikan fakta. Dia bilang kalau memang kalau memang dia yang dipermasalahkan produknya yang diserang NM itu dia sudah tuntut ke NM dan NM dituntut dan sudah masuk ke pengadilan. Kenapa sekarang nggak jual produk itu lagi? Gitu loh. Berarti kan ini ada sengaja mau menjebak. Kalau memang ini pendapatnya PH-nya si NM ya, yang seliweran di video. Kalau memang si NM ini dituntut karena dia yang soal kasus produk itu, kenapa di NM sudah masuk pengadilan dia sekarang nggak jual produknya? Itu kan berarti untuk menjebak. Nah, jadi gini, jadi dia salah. Harusnya seorang PH ya, kuasa hukum, orang pinter dalam bernarasi di media umum ya, harusnya meng-cross check dulu apa alasannya biar nggak salah pendapat dan biar nggak menggiring opini yang menyesatkan masyarakat. Jadi gini, sebenarnya ini dia menggoreng karena apa? Dokter Reza Gladys benar tadi yang disampaikan semua teman-teman. Dia itu sudah tidak menjual produk Iberskin karena di kliniknya tidak laku, kurang peminat. Karena Iberskin ini tidak laku, kurang peminat, dia stop. Sebelum ada kasus rame-rame NM ini menggoreng atau membuli, ini udah di stop lama. Di stop lama dan waktu di stop itu belum ada soal BPOM-nya bermasalah, Iberskin ini ya. Nah setelah lama berjalan udah ditutup, nggak pakai lagi Dokter Reza, kemudian adalah Iberskin sama si BPOM ditutup, baru ditutup udah gitu adalah si Dok Peng sama si Dokter O di JPU sampaikan bahwa itu buat senjata. Ini aku ingetin sekali lagi ya. Ada percakapan yang dibacakan JPU Dokter O dan Dokter S menjadikan itu senjata. Katanya gini, itu udah lama nggak dijual, udah nggak ada. Oh, bikin aja senjata. Dengan cara gimana mereka kolaborasi. Jadi menurutku di sini memang ada penargetan Dokter RG itu buat korban. Karena apa? Yang beli Iberskin ini klinik kecantikan gak cuma Dokter RG loh, banyak klinik kecantikan pada punya produk ini. Kenapa yang diserang Mbak Fitri itu? Ya, kenapa cuma Dokter RG yang diserang? Ya, betul. Ya, kenapa cuma Dokter RG yang diserang? Karena memang dia target korban. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan jarum suntik diarahkan untuk datang ke klinik yang melakukan Dokter RG. Seorang dokter berkompeten memakai alat jarum suntik kecuali bukan dokter. Ya. Jadi kan kemarin saya dengar ada yang bilang itu kan jarum suntik bahaya. Kenapa dijual di umum? Bukan dijual di umum. Dokter RG jarum suntik untuk Iberskin itu dilakukan di klinik yang melakukan dokter. Nggak masalah dokter melakukan hal-hal yang berkaitan dengan jarum suntik. Ya. Itu sih menurut aku. Jadi ini penggorengan dan penyesatan opini ya. Karena apa? Bukannya Dokter RG berhenti setelah ada kasus NM, justru dia berhenti pakai Iberskin sebelum jauh ada kasus ini. Jadi jangan salah, itu aja sih. Oke, saya mau minta Dokter Jenet untuk menerangkan tentang jarumnya karena masyarakat di bawah pendukung Nikita Mirzani itu dianggap tuh jarumnya yang buat nyuntik yang gede-gede gitu kan, Dokter Jenet. Jadi klarifikasi terangkan kepada mereka, silakan Dokter Jenet. Mana nih Dokter Janet? Lagi makan Bu Ani. Kalau menurut saya Bu Ani dia tuh salah kaprah aja sih Bu Ani. Salah kaprah karena itu udah ditarik
dari kapan tahu, tapi menurut dia itu setelah ngasih duit yang dia itu apa namanya berhenti jualan gitu loh. Lebih ke salah kaprah dia baca dakwaannya. Ya Krayon, lu momot ya, jangan diblokir-blokir. Biarkan mereka itu, mereka komen, jangan diblokir-blokir. Karena ada yang Biarkan. marah Bu Ani kalau nggak ada yang blokir, kalau ada yang narasi, disukan. biarin biar rame-rame buat narasi kita. Oke, Jangan Bu Ani, diblokir, cuman jangan yang di mute. jelas. Oke. Bu Ani, Hmm, Bu Ani, ini ya. aku mau nanya ke Dokter Janet, tapi di luar konteks case yang lagi dihadapin sama DRG. Silakan. Dokter Janet, kalau misalnya kita jerawatan terus pakai produk yang mengandung benzoyl peroxide ataupun salicylic acid dengan mempan, sebaiknya pakai apa ya, Dok? Lagi makan. Oke. Sorry, silakan diulang lagi. Saya kan usianya juga udah bukan ABG ya, Dok. Cuma belakangan suka kayak ada jerawat yang kalau dikasih benzoyl peroxide atau salicylic acid tuh nggak mempan, Dok. Kira-kira menurut Dokter Janet kandungan Mempannya jerawat kayak gimana? Nggak mempannya kayak gimana? jadi kayak jerawat batu yang mendem gitu, dia nggak ada matanya, kayak bengkak aja Kok gitu. sama? Hmm. Kok sama Mbak Lia? Kalau menurut dokter kulit yang lama ini saya datengin, itu mungkin karena hormonal, karena di wilayah dagu gitu, Dokter Janet. Iya, Biasanya bisa jadi sih. biasanya sama dokter saya disuntik, kan dia kempes. Cuma kadang-kadang pernah juga jadi dekok gitu, dan dekoknya kan biasanya 2 minggu sampai dia balik lagi rata gitu ya. Bukan bopeng sih, dekok aja gitu. Kalau menurut Dokter Janet, aku harus gimana menyikapi jerawat yang belakangan lagi lumayan mengganggu gitu loh, Dok. Jadi gini sih, kalau memang jerawat yang tumbuh di dalam itu nggak ada matanya, ya kan? Ya memang nggak bisa langsung sembuh dengan salisilik maupun benzoyl peroxide gitu kan? Ya harus mungkin perlu disuntik seperti itu untuk mengurangi peradangan. Jadi disuntik itu untuk membantu mengurangi peradangan aja. Tapi nextnya itu ya yang penting itu adalah treatment perharinya begitu. Jadi jangan kalau mens aja baru dirawat, tapi sehari-harinya tuh juga harus dirawat supaya apa? Supaya kelenjar minyaknya itu berkurang. Sehingga kalau ada lagi mens atau apa begitu jerawat itu nggak terlalu banyak yang muncul pada saat menstruasi. Seperti itu. Kalau jerawat batu ya memang itu tadi, kalau memang masih belum ada matanya, masih di dalam banget, ya kan? Ya kalau mau rutin dengan salisilik ya memang lebih lama, tapi kalau mau cepet ya memang disuntik gitu. Itu untuk mengurangi peradangannya. Oke, Dok, thank you. Oke, Dokter Jenet, tadi saat saya minta tolong Dokter Jenet untuk menerangkan bahwa jarumnya dianggap oleh para pendukung Nikita Mirzani itu jarumnya yang gede-gede, jarum suntik itu, Dok. Jadi tolong terangkan bahwa jarumnya itu yang seperti apa gitu. Silakan, Dok. Baik. Gini loh, kalau menurut saya ya mereka ini terlalu membesar-besarkan masalah yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena satu tadi saya bilang, ya kan, kalau Dr. Reza Gladys itu tidak, tidak menjual serumnya itu beserta dengan jarumnya, karena jarumnya disimpan di kliniknya Dr. Reza Gladys. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka mempersalahkan jarum lagi, coba cek deh di sosial media. Banyak nggak yang menjual jarum secara bebas di sosial media? Jarum panjang-panjang juga banyak dijual di sana.
Kenapa itu nggak pernah diributkan baik Dokpeng, Dokter Jelly maupun NM maupun para netizen ini kenapa nggak protes ke Dinas Perdagangan Kementerian Perdagangan untuk mengeblok situs-situs yang menjual jarum dengan bebas di sosial media. Banyak cari jarum mau berapa panjang juga banyak di situ. Jarum-jarum bebas dijual di sosmed. Padahal harusnya beli jarum kan pakai resep dokter ya, Dok? Ya, aturannya begitu, tapi faktanya kan banyak jarum yang dijual di bebas di Tokped, di Shopee. Banyak dijual. Coba aja cek di ini. Begitu di sosial media. Iya dok. Jarum Jerman itu juga banyak. jualin Jual itu. berapa jarum juga banyak dijual, jarum yang multi needle ya. Banyak dijual gitu. Artinya apa? Ya kalau mereka mau konsisten memblokir ya semua harus diblokir loh. Begitu. Ya kan jangan masalah jarum nggak dijual di sosmed mereka mengada-ngada terus begitu. Tapi udahlah intinya kita nggak usah bingung dengan apa kata mereka gitu. Karena kita fokus aja pada tuntutan yang sedang berjalan. Gitu. Ya kan karena kalau nanggapi omongan orang nggak ada habisnya. Satu